Bisa jadi mungkin karena kalian sudah sering bareng Iya, mungkin, atau mandi di sungai kemanapun selalu berdua, iya, jatuhnya kok bahasa sekarang tuh bestie, ya iya. kan? Jadi kayak di saat kamu nembak lah, ibarat kata Hmm, mengutarakan isi hati kamu, ya udah, dia kasih lampu hijau iya, benar. dan dia nggak marah, Enggak. dan kalian bersemi dan menjalin hubungan. Iya. Halo, kembali lagi bersama saya Heri di Hapo Channel tentunya. So, terima kasih untuk kalian semuanya masih stay tune di Hapo Channel, dan terima kasih untuk kalian semuanya masih menunggu-nunggu konten-konten dari Hapo Channel. Dan untuk kalian semuanya yang belum subscribe, bolehlah di-subscribe dulu biar berkembang channelnya. Dan untuk kalian yang sudah komen, wis, luar biasa komen-komennya. Wih, luar. Ada pro dan kontra, ya itulah netizen ya. Tapi ya apapun itu ya, semua berhak untuk memberikan pendapat. Dan terima kasih komen-komennya. Dan tanpa berpanjang-panjang lagi, di samping saya ada sosok pria, wis, agak pelontos sedikit. Dan ini dari Pulau Sumatera, agak sedikit keras kayaknya. Ya, dari Pulau Sumatera. Dan di sini dia akan bercerita tentang kehidupan dia, atau tentang perjalanan hidup ya tentunya, yang entah itu yang tragis, entah itu yang humanis, dan apapun itu. Jadi untuk kalian semuanya yang ada di luar sana, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Hapo Channel. Dan pertama-tama saya mau ngucapin terima kasih sudah hadir di Hapo Channel. Terima kasih sudah hadir di Hapo Channel. Boleh perkenalkan diri dulu, nama siapa? Perkenalkan, nama aku Ray. Oke. Aku berasal dari Pulau Sumatera. Umur berapa, Ray? Umur aku sekarang 35. 35, oke. Iya. Umur 35 tahun, wis, sudah mateng dan sudah banyak pengalaman hidup tentunya di perantauan ini ya, Ray. Oke, untuk kalian semuanya, langsung kita kulik, langsung kita tanya, apa sih ceritanya? Saya juga tidak tahu nih. Jadi kayak di sini tuh kayak tidak ada pertanyaan, tidak ada apapun itu, briefing pun masih singkat banget, ya kan, Ray ya? Iya, benar. Dan ini langsung boom, dan saya nggak tahu ceritanya apa nih. Jadi saya juga penasaran gitu. Jadi langsung kita kulik. Ray, Iya, umur 35 tahun dari Sumatera. Sumatera. Gitu ya, relax ya, Ray. iya, iya. Oke, Ray. Jadi Hapo Channel pengen tahu. Sejak kapan Ray bisa masuk ke dunia yang sangat berwarna ini? Itu karena kenapa, Ray? Alasannya kenapa dan penyebabnya apa? Bisa diingat nggak untuk Hapo Channel? Kalau untuk dibilang sejak kapan? Itu sih maksudnya itu ini ya. Kita namanya ya kalau bisa dibilang itu pembawaan ya. Pembawaan. Iya, benar, pembawaan. Cuma kan ada yang sebagian orang mengatakan maksudnya nggak ada sih pembawaan seperti itu. Kamu juga dilahirkan sebagai seorang laki-laki, Oke. ya pasti ya maksudnya mateng lah sebagai laki-laki lah seperti itu. Kalau misalnya kita ingin cerita tentang kenapa bisa kamu berkecimpung di dunia seperti itu, nah itu kembali lagi kepada kita ya. Oke. Kalau dibilang maksudnya untuk kenapa bisa di dunia seperti ini, yang pertama, tidak ada yang namanya unsur itu, ibaratnya kita, ya maksudnya kembali lagi gini seperti ini. Kalau misalnya ditanya, kamu mau nggak memilih dunia kamu seperti ini? Ya maksudnya kembali lagi manusiawi ya sekarang ya. Semua orang itu maksudnya ya kepengen terlahir itu maksudnya secara maksudnya Normal. normal layaknya laki-laki pada umumnya gitu ya. Cuma kan yang namanya kita kan kembali lagi kan Garis hidup, takdir. kalau dibilang garis itu mungkin ya garis hidup ya. Oke. Jadi ini garis hidup kamu. Iya. Oke. Lebih ditelisik lagi atau lebih spesifik lagi. Berarti itu pembawaan. Iya, benar. Menurut kamu pembawaan Pembawaan. dari kecil, Iya, dari kecil. bahkan dari rahim mungkin? Mungkin.
Oh, nggak ada, maksudnya gini. Ya, coba diingat lagi Rey ya, kita flashback lah. Ya, ya ada mungkin dari pembawaan ya Hapo Channel, tapi ada juga kan yang banyak kasus-kasus di luar sana kayak dari masa kecil itu kayak dilecehkan, kayak di apa gitu. Ada nggak kayak gitu? Kalau yang namanya dilecehkan sih, ya waktu kecil itu pernah di umur aku kalau nggak salah itu masih aku sekolah SD. Wih, Nah, oke. Kelas berapa? itu masih aku kelas kelas berapa ya? Kelas 4 SD. SD-nya. Iya, pokoknya SD. Gimana lanjut? Itu pernah aku ngalamin hal seperti itu. Hmm, Dia itu maksudnya itu nggak jauh-jauh dengan, maksudnya itu tetangga aku sendiri. oke. Bahkan dia itu berteman dekat dengan abang aku. Oh, ya berarti masih remaja lah dia. Iya, benar. Oke, berteman sama abang. Terus diapain waktu itu? Ya maksudnya ya salah satunya maksudnya kayak Apa? Disuruh megang lollipopnya? ya kalau dibilang suruh pegang sih pegang. Mm-mm. Cuma kan ya namanya kita dulu masih labil ya, masih kecil nggak belum terlalu paham yang hal-hal yang seperti itu gitu ya. Ah. Lebih jelas lagi waktu itu sama teman abang disuruh megang lollipopnya atau gimana? Coba ceritain biar kita tahu. Disuruh pegang, Hmm, terus juga dia maksudnya suruh gimana ya? suruh Buat diimut. Cuma Kamu imut? aku enggak, karena posisinya ya karena masih kecil ya. Dulu ya maksudnya gini ya, aku kayak ada rasa jijik atau apa gitu ya. Oh, oke. Jadi cuma dipegang-pegang tuh, Iya. tet gitu pas "Oi, mood dek," terus dia kamu nggak mau. Sayangnya nggak mau. Oke. Oke, selanjutnya. Jadi apa ya namanya kayak pembawaan udah ya kan, udah pembawaan dari lahir lah gitu Iya, kan. benar. Terus diperparah lagi sama teman abang kamu yang mungkin dia tahu mungkin gelagat kamu kali Iya, ya. benar. Mungkin dia tahu gelagat kamu. Emang kamu waktu kecil tuh gelagatnya atau mungkin perilakunya seperti apa? Mungkin karena pembawaan aku itu waktu kecil itu mungkin lebih kayak yang namanya aku berteman itu lebih dengan wanita dibandingkan laki-laki. Oke. Terus aku juga suka maksudnya menggunakan peralatan-peralatan seperti punya perempuan, kayak main salah satu main boneka. Boneka. Iya. Intinya perempuan lah ya. Iya, benar. Tapi baju nggak perempuan. Enggak. Perilaku doang Iya, kan. Kayak gemulai mungkin gitu. Oke. Oke. Selanjutnya, boleh kita sentil sedikit tentang keluarganya Ray? Kalau dari keluarga maksudnya Kayak gini. Boleh nggak sedikit cerita tentang keluarga kamu tuh? Boleh kan nih cerita keluarga? boleh. Oke. Jadi kita pengen tahu, Ray anak keberapa di keluarganya Ray? Aku 7 bersaudara, aku anak nomor 5. 7 bersaudara, anak nomor 5. Iya. Berapa cewek, berapa cowok? Berarti cewek itu 3, cowok 4. Oke. Jadi kamu anak kelima lah intinya ya. Iya, benar. Ada abang kamu di atas, di atas, di Ada. atas. Oke, kejepit di akhir gitu. Iya, benar. Terus di keluarga kamu ini, di masa-masa kecil kamu itu ada nggak kayak apa ya namanya? Ya kayak mungkin orang sudah lihat dan kamu juga sudah mengakuin kalau kamu agak berbeda. Iya. Di dalam keluarga dulu kita pengen tahu. Ada nggak kayak misalkan, nak jangan gitu kayak cewek gitu. Ingat nggak? Nak, jangan gitu masa kayak cewek sih gitu. Ada nggak kayak gitu? Ada. Berarti kelihatan banget berarti kamu. Iya. Makanya kamu dikerjain sama teman abangmu. Iya, benar. Dan kamu ngadu nggak ke abangmu? Aku mau ngadu juga maksudnya gimana ya? Nggak berani. Ke ibu? Kalau ke ibu aku nggak. Ke bapak juga nggak? Enggak. Jadi kamu simpan cerita itu? Iya, benar. Sering nggak sama dia? Berarti itu ada 2 kali. 2 kali? Yang ingat saya 2 Pertama, kali. oke 2 kali sama teman abangmu. Iya, benar. Megang. Yang kedua lebih dalam. Kalau yang kedua itu ya bisa dibilang seperti itu. Coba gimana ceritain? Gimana ceritanya? Yang kedua itu maksudnya Diapain aja? udah maksudnya itu udah nggak ini ya, udah nggak kayak yang pertama gitu ya.
Kalau yang kedua itu memang lebih parah gitu. Oke. Diapain? Ya salah satunya disuruh. Ya, Disuruh ngemut punyanya. iya benar. Akhirnya kamu mau. Di situ saya maksudnya nyoba gitu. Maksudnya habis itu saya bilang, udah jangan lagi ah. Saya bilang gitu. Saya nggak mau, jijik saya bilang gitu. Tapi masuk. Masuk. Apa rasanya? Ingat gak? Masih ingat? Bentuk-bentuknya gimana gitu kan? Kayaknya namanya anak kecil kan pasti kan apa ya? Pasti mau-mau aja gitu loh, namanya dipaksa gitu kan. Iya, Terus tapi kamu menolak waktu itu. Menolak. Cuma ya namanya kita dulu kecil-kecil gitu ya. Hmm. Apalagi nggak jauh dari kata munafik, maksudnya kita masih kecil dulu. Apalagi diiming-imingkan dengan yang namanya duit. Itu dia. Iya. Berapa waktu itu? Masih ingat? Ingat banget itu aku dulu dikasih duit sama dia itu sekitaran 15.000 kalau nggak salah. Gede lah. Iya, makanya dengan nominal uang segitu, dengan posisi aku masih sekolah SD, ini duit banyak banget. Nah, 15.000 besar itu. iya. Jadi kata dia, kamu mau ya? Ini duitnya buat kamu. Begitu. Cuma ya, makan es krim abang. Iya, bener. Hmm. Cuma saya bilang, tapi saya nggak mau ini, saya bilang gitu. Nggak apa-apa, katanya. Hmm. Entar enak kok, kata dia. Dan ternyata nggak enak. Ya kagak enak. Oke. Berarti kamu nggak menikmatin dong. Enggak. Tapi kamu ada oh ya udah kita tinggalkan masalah abang kamu. Cuma 2 kali ya. Iya, bener. 2 kali nih, 2 kali. Dan kamu nggak pernah cerita ke orang tua kamu dan abang kamu dan ibu bapak gitu nggak ada. Enggak. Kamu simpan sampai saat Iya. ini mereka nggak tahu mungkin. Enggak. Bahkan kedua orang tua saya udah almarhum mereka. Gak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Orangnya masih hidup, Orang yang masih hidup, pelakunya. Orang itu. maksudnya? Maksudnya gini, orang yang sudah membuat kamu seperti itu, yang mengajak kamu, masih ada nggak kira-kira orangnya itu? Masih. Tapi udah gila. Hah? Maksudnya gimana? Ya udah nggak waras. Dianya? Iya. Oh, kenapa bisa? Berarti kalau nggak salah itu terakhir saya ketemu dia waktu itu. Orang kampungmu kan berarti? Iya benar. Hmm. Kalau nggak salah dia itu problem mungkin dengan rumah tangganya mungkin ya. Oh, sudah menikah berarti dia? Iya, sudah menikah. Ya udah nggak usah kita bahas tentang dia. Iya benar. Selanjutnya kita pengen tahu lagi di Hapo Channel. Ray, dengarkan baik-baik. Iya. Kita pengen tahu, namanya kamu dari kecil sudah ada sudah ada ketertarikan atau bukan kelainan lah gitu. Iya benar. Nah, masuk ketertarikan ke cowok itu umur berapa? Pas aku SMP. SMP Iya. plus SMP lah intinya. SMP itu udah mulai rasa keluar deh jati diri mungkin. Iya benar. Dengan siapa yang pertama kali yang membuat kamu berbunga-bunga, membuat kamu kayak, oh kok saya berbeda gitu? Dengan teman saya sendiri. Teman sekolah, Iya. teman sekelas. Enggak satu kelas, cuma ya intinya satu sekolah. Kenapa kamu bisa tiba-tiba suka sama dia? Enggak tahu, maksudnya tertarik aja, maksudnya dari cara dia, maksudnya Ganteng orangnya? kalau dibilang ganteng sih biasa-biasa aja ya, nggak terlalu ganteng, ya maksudnya nggak jelek juga sih. Intinya kamu suka lah. Iya, Gimana awalnya kamu bisa suka tiba-tiba ketemu dia gitu? Terus? karena mungkin karena kita itu maksudnya ya namanya kita udah berteman dekat gitu ya, ya kemana-mana pasti berdua lah segala macam ya. Dan dia juga maksudnya dia suka bercerita tentang hal-hal pribadi tentang dia. Nah terus nggak tahu kenapa deh ya, waktu itu ya posisinya itu baru waktu kita pulang sekolah itu. Pulang sekolah ya namanya kita dulu di kampung, maksudnya itu kan suka yang namanya berenang kayak di sungai itu ya. Ya biasalah maksudnya yang waktu kecil-kecil maksudnya kita suka maksudnya
coba dong lihat punya kamu semana sih. Nah gitu. Oke, lanjut. Nah, terus dia juga maksudnya ya udah ntar gantian ya. Nah begitu. Jadi hari ke hari maksudnya gitu kan, yang namanya teman dekat gitu bisa dibilang itu sahabat gitu ya. Berarti aku mulai terbukanya dengan dia itu setelah lulus SMP. Lulus SMP. Iya. Terbukanya ke dia itu kayak gimana? Ya maksudnya aku ngungkapin ke dia bahwasanya aku itu suka dengan dia gitu. Oke, gimana ceritanya? Ya maksudnya pas aku ngungkapin, maksudnya aku ngomong aku suka sama kamu gini gini. Terus dia juga maksudnya kayak nggak ada penolakan. Oh. Bisa jadi mungkin karena kalian sudah sering bareng mungkin, Iya. atau mandi di sungai kemanapun selalu berdua, Iya. jatuhnya kok bahasa sekarang tuh bestie, Iya. ya kan? Jadi kayak di saat kamu nembak lah, ibarat kata mengutarakan isi hati kamu, ya udah dia kasih lampu hijau Iya benar. dan dia nggak marah Enggak. dan kalian bersemi dan menjalin hubungan. Iya. SMP, Hmm. wis, dan gak ada yang tahu Enggak. pacarannya di mana kalau misalkan kalau ketemu. Ya paling maksudnya karena kita sering bareng, ya kemana-mana berdua selalu. Jadi nggak ada yang namanya harus, oh ini tempatnya kita ketemuannya di sini. Ntar kamu nunggu aku di sini, nggak seperti itu. Oh, ketemu langsung di kamar. Iya, Di kamar. iya. Di kamar siapa? Kamarnya dia. Dan orang tua juga nggak curiga mungkin. Nggak. Karena kan teman sekolah, Iya benar. sebaya, ya kan? Jadi ya lagi main-main apapun di kamar mungkin nggak ada yang curiga keluarga gitu kan. Iya benar. Oke. Berapa lama sama dia? Kalau untuk dalam berhubungan, maksudnya yang untuk yang jadi pasangan ya, Iya, jadi pasangan kamu lah. kurang lebih itu 1 tahun lebih lah. 1 tahun lebih. Iya, Cinta remaja. iya, 1 tahun lebih berarti ya untuk remaja di zaman dulu ya lumayan lama. iya benar. Ya kan, lumayan lama gitu loh. Terus kita pengen tahu lagi, Ray, selama kamu pacaran sama dia, jawab dengan jujur. Iya. Berarti dia orang yang pertama yang setelah merenggut mahkotamu, atau kamu yang merenggut mahkota dia? Kalau yang namanya untuk merenggut mahkota segala macam itu enggak. Enggak. Kalau sama dia enggak. Ya paling ya sekedar maksudnya, ya maksudnya enggak terlalu yang melampaui batas lah ya. Oke. Sebentar. Tidak usah sebut daerah, tidak usah sebut kota. Ya. Tapi mungkin nggak usah sebut nama. Yang saya tahu di daerah kamu ini kayaknya benar-benar agamis banget ya, tentang apalagi tentang dunia-dunia seperti itu Iya ya kan. benar. Mungkin itu yang membuat kamu kayak satu takut mungkin ketahuan. Ya kan? Bener nggak sih di daerah kamu itu kan agamis banget kan? Apalagi tentang dunia-dunia kayak gitu tuh udah wih, nggak ada ampun kan. Iya benar. Jadi itu yang membuat kamu kayak takut. Iya. Jadi pacaran ya sewajarnya aja. Iya. Sewajarnya itu pacaran gimana? Maksudnya nggak ada yang aneh-aneh yang kayak orang-orang kayak gitu ya. Pegangan tangan di kamar, Iya benar. pelukan, Iya. oke. Bisa dibilang seperti itu. Tapi masih gede-gedean lagi Kalau yang lebih dari itu enggak. sampai berarti nggak sampai jauh gitu pacarannya. Coba dengerin. Namanya pacaran ya, namanya kan kamu kan udah balik tuh ya, udah ada rasa hasrat lah gitu, atau mungkin kamu diem, tapi namanya dia mungkin juga pasti ada rasa pengen juga, bisa tertahan gitu nggak sampai jauh. Iya, maksudnya dari aku itu maksudnya sering aku maksudnya, jangan. Oh, jangan, aku jijik, aku jijik, jangan, gitu. Oke, Ray. Ya udahlah, mungkin ya versi orang kan beda-beda. Ada yang benar-benar yang nakal banget, tapi mungkin kamu masih bisa di tahap yang mungkin karena juga lingkungan kamu, Ya, benar. daerah kamu yang super ketat tentang hal seperti itu, jadi pacarannya wajar-wajar aja. Oke, selanjutnya kita pengen tahu lagi nih.
Masih di sini, Ray? Ya. Kita pengen tahu lagi. Berarti jujur, Iya. kamu di dalam kehidupan seperti ini, kamu itu menunjukkan diri kamu tuh sebagai apa? Sebagai ceweknya atau sebagai cowoknya? Tergantung role-nya sih. Hah? Aku bisa dua-dua. Oke, bisa dua-duanya. Iya, benar. Jadi kalau ketemu dengan seseorang yang ya intinya fleksibel. Iya, benar. Oke. Selanjutnya kita pengen tahu lagi nih Hapo Channel. Di masa remaja kamu deh, ya kan? Masih sama dia kan? Masih sama dia sama dia itu sama sekali bersih. Iya, benar. Pacarannya bersih lah. Nggak ada yang aneh-aneh. Tidak ada. Yang aneh-anehnya sama siapa? Mulai aku maksudnya pacaran yang terlalu bebas, maksudnya yang lebih ke Bebas gitu. iya, Sama siapa pertama kali? ya sama yang pacaran sama saya sekarang. Jadi sebentar. Ini kamu ini perjalanan hidup kamu udah panjang loh. Iya. Dari remaja. Ya kan? Iya, benar. Masa nggak pernah melakukan sampai jauh gitu? Ketemu dengan orang siapapun itu? Tidak. Masih ngebahas tentang kehidupan kamu di masa lampau atau mungkin lebih tepatnya kamu merasa mulai ada kayak apa yang namanya ya, kayak suka dengan orang terus ingin melampiaskan hasrat kamu itu dengan siapa? Kan tadi pacar kamu ini kan 1 tahun tadi yang teman sekolah ini Iya, benar. bersih, clear, Bersih. nggak ada sama sekali. Tidak sama sekali. Oke, yang kamu kan pasti manusia yang punya rasa, dia loh orang yang pengen deh nyobain lebih dalam sama dia. Itu sama siapa? Coba cerita di Hapo Channel. Kalau yang mau dibilang maksudnya yang pengen lebih gitu ya, itu saya dulu punya tuh. Cuma dapat sih, maksudnya sempat ngelakuin hal yang seperti itu, cuma sekali doang. Udah gitu maksudnya kayak ngilang, kayak nggak ada kabar. Ya udah. Kamu kenal di mana? Kenalnya itu di tempat hiburan malam. Di bulan malam. Iya. Oke, jadi kayak udah kenal sama orang, terus cuma kayak pandoang gitu. Iya, benar. Oke, jadi nggak ada hubungan, cuma pelampiasan hasrat doang. Benar. Oke. Terus kamu jadi apa di situ? Posisi aku di situ ya sebagai ibarat perempuan ya. Perempuan ya? Iya. Itu yang pertama kali. Iya, benar. Oke, pertama kali Hapo Channel. Sakit? Sakit. Ya pastilah. Tapi lama-lama enak. Iya kan? Iya, benar. Oh, ada perihnya nggak? Pasti. Terus orang itu menjamah kamu, merenggut semua yang dari kamu. Iya, Dan benar. cuma 1 malam, Benar. benci apa menyesal atau bagaimana? Kalau dibilang benci sih, aku yang nggak benci karena maksudnya memang aku suka gitu sama dia gitu ya. Jadi nggak ada penyesalan, Enggak ada. nikmatin aja. Ya nikmatin aja. Karena posisi ya maksudnya ya tahu ya, ya namanya kita di dunia malam ya. Oke. Ya kan banyak kan di luar sana kayak sialan gua ketemu seorang ini cuma mendapatkan ini terus abis itu ditinggalkan gitu kan. Kadang ada orang yang suka memberikan ke pasangan, benar-benar pasangan gitu. Ya kan ada kan seperti itu. Ya. Jadi kamu ketemu orang yang baru kenal di klub malam terus tiba-tiba dia minta mahkotamu kamu kasih dan sukarela gitu. Terus selanjutnya kita pengen tahu setelah kamu tahu rasanya seperti itu berarti makin binal dong berarti Re. Iya, benar. Setelah sudah tahu rasanya dicoblos makin liar. Liar apa? Liar nggak?
Bahkan saya maksudnya punya ketertarikan pengen gantian. Oke. Iya. Ya itu tadi pengen gantian. Oh, tapi ngomongin kalau gantian nih ya, lebih suka menjadi yang apa ya namanya, kayak jadi ceweknya apa jadi cowoknya? Aku jadi cowoknya. Lebih suka jadi cowoknya, Iya benar. nggak terlalu suka jadi ceweknya. Enggak Tapi kalau ketemu orang yang sesuai, tapi dia mau kamu jadi ceweknya, mau. mau. Seperti apa yang kamu mau kalau kamu jadi ceweknya? Orangnya, ya, oh, aku nih, Ray. Aku mau deh jadi ceweknya. Misalkan gue mau nih jadi ceweknya, tapi orangnya tuh harus kayak gini gitu. Kayak gimana? Ya ya. Yang nggak munafik maksudnya harus yang namanya tampang dulu ya. Ganteng. Iya benar. Oke, barangnya besar. Kalau untuk dibilang barang besar itu maksudnya itu nggak jadi satu patokan ya. Oke. Hmm. Karena rata-rata yang maksudnya yang sama saya ini kalau mau dibilang barangnya besar masih ketinggalan jauh dengan saya. Oh, masih besaran kamu jadinya. Jauh. Hmm. Jadi ya intinya yang kamu temuin ini yang penting tampan dan ganteng. Iya benar. Baru kamu mau jadi ceweknya. Iya benar. Oke, selanjutnya. Kita pengen tahu lagi nih di Hapo Channel. Ray, Iya. berarti kamu tipikal orang yang fun atau suka pacaran? Kalau aku lebih ke pacaran ya. Pacaran. Iya. Boleh sedikit tahu nggak tentang kisah perjalanan kamu pacaran dengan siapa gitu yang paling lama? Itu aku punya. Siapa? Boleh sebut nama nggak sih? Inisial. Inisialnya. Inisialnya S ya. S. Oke. Sumanto. Ya, lanjut. Oke, jadi S. Jadi kita pengen tahu si S ini biasanya kalian pacaran itu berapa lama? Aku sama dia itu bisa dikatakan itu maksudnya itu lama bang. Lama. Lama banget. Awal kenalan dulu deh di mana? Kenalannya. Kenalan pertama itu maksudnya bukan kenalan yang direncanakan atau gimana ya. Posisinya kan kalau beda di sana kita dengan di Jakarta dengan di daerah saya maksudnya gitu ya. Kalau di sana aku lebih banyak nongkrong aku di warung kopi. Warung kopi. Iya. Kenalnya di situ waktu itu aku lagi nongkrong di situ bareng teman aku ada 4 orang. Terus di antara teman-teman aku di situ yang merokok cuma aku doang. Posisi aku ketinggalan korek. Koreknya aku nggak bawa. Misalnya kayak si abang nih di sebelah tablenya kita. Aku samperin. Aku samperin, pinjam korekmu dong. Terus dia ngasih. Nah, bakar rokok. Dari aku bakar rokok itu, aku nanya, oh, kenalan dong. Aku nanya. Nama aku Re. Nah, dia juga memperkenalkan nama dia. Terus dia nanya, sering nongkrong di sini? Iya. Kok aku baru ngeliat kamu? Kayaknya bukan orang sini ya. Asli orang sini, cuma saya di luar. Gitu. Nah, terus saya ngajak gabung dong ke tablenya saya. Dia juga ikut gabung karena posisi dia duduk sendiri. Gabung di situ di tablenya saya. Ngobrol di situ. Akhirnya mungkin karena mungkin obrolan kita juga nyambung gitu ya maksudnya karena nggak ada yang aneh-aneh ya maksudnya di situ. Sepulangnya dari situ kita sempat tukeran nomor handphone. Oke. Tukeran nomor handphone. Dia nanya maksudnya kamu basicnya apa? Kerjanya di mana? Aku barber. Oh boleh dong. Ntar aku nyukur di tempat kamu gitu ya. Oke. Tukeran nomor telepon. Besoknya dia ngechat. Share log dong lokasi barbernya di mana. Saya mau nyukur rambut. Ya aku maksudnya share log. Begitu dia datang ke tempat saya, maksudnya kita nggak ada obrolan yang aneh-aneh ataupun segala macam, nggak ada. Malamnya dia ngechat aku lagi, bang keluar nggak malam ini? Dia. Nah, Oke. Kasih lampu hijau berarti dia.
Atau dia udah ngerti kayaknya kamu juga? Kayaknya sih. Oke, lanjut. Terus, nah keluar lagi nih. Cuma nggak yang di tempat yang pertama kita ketemu, Hah? ke tempat yang lebih jauh lagi dari tempat yang kemarin. Hmm. Maksudnya mungkin jangan terlalu dijangkau dengan orang mungkin gitu. Nah, nongkrong di situ, itu kita jalan waktu itu sekitaran jam 9 malam. Jam 9 malam kita baliknya dari sana itu sekitar hampir jam 1-an gitu lah. Begitu balik, dia nganterin saya. Terus saya bilang, kamu ini langsung balik atau gimana? Saya bilang, enggak dah, aku nginap di sini aja. Oh ya udah, oke. Ya maksudnya karena mungkin aku punya ketertarikan dengan dia, is okay, maksudnya nggak apa-apa. Aku mau ngeliat ini orang gimana. Cuma ya namanya rasa was-was, maksudnya takut kehilangan barang, HP ataupun segala macam ya pasti itu ada ya. Iya. Karena dengan orang yang baru kita kenal. Gitu. Aku simpen barang-barang, maksudnya yang barang-barang berharga, salah satunya kayak telepon, terus dompet. Itu aku maksudnya aku simpen nih. Nah terus di awal pertama kita ketemu itu maksudnya nggak ada yang namanya yang lebih ke ini ya, nggak ada dulu itu. Maksudnya masih selayaknya temen gitu ya. Oke. Nah, terus karena hari ke hari kita udah sering ketemu, dia nanya, waktu itu ada teman saya yang datang perempuan, dia nanya, itu pacar kamu? Bukan, itu teman. Emang kamu nggak punya pacar? Enggak. Terus dia nanya, kamu sebenarnya kamu normal nggak sih? Terus aku jawab, kalau aku nggak normal mungkin aku sekarang udah jalan udah jadi orang gila lah kalau nggak normal. Enggak, maksudnya kamu suka cewek atau enggak? Katanya. Kalau dibilang suka cewek, aku suka cewek. Cuma kembali lagi gini, aku tipikal cewek yang aku suka itu aku nggak suka yang seumuran. Kalau bisa dia lebih tua daripada saya. Maksudnya nggak tua-tua amat lah gitu ya. Nah, terus dia nanya lagi, enggak, maksudnya aku ngelihat kamu kayak kamu apa punya ketertarikan sesama jenis katanya. Iya benar. Oke. Dia nanya duluan, bukan kamu yang bertanya ke dia. Enggak, Malah dia yang tanya. Oke, lanjut. Nah terus dia setelah aku jawab begitu, dia langsung diam di situ kan. Terus aku bilang, balik tanya nih ya, kamu suka cewek nggak? Aku bilang gitu. Ya suka lah kata dia gitu. Orang aku masih waras kok kata dia gitu. Oh iya. Oh. Tapi nggak ada niat maksudnya untuk yang suka sama cowok atau ya, nggak tahu. Itu jawaban dia nggak tahu. Berarti kata-kata yang nggak tahu itu maksudnya itu kan ada kata kutipnya ya. Maksudnya nggak tahu. Berarti kayak dengan bukan nggak sengaja sih, itu memang dengan sengaja ya mungkin ya. Ngomong seperti itu, mungkin dia berharap harus dari aku dulu gitu ya untuk ini dia gitu ya. Cuma di situ aku masih maksudnya aku tahan dulu, maksudnya jangan ya, maksudnya kamu ganteng, kamu cakep, memang tipikal aku banget gitu ya. Kamu ngomong, siapa yang ngomong gitu? Aku. Oh, ke dia. Oke, lanjut. Terus kata dia, emang kamu suka sama saya kata gitu. Suka. Alot. Oke, lanjut. Jadi ini dulu ya, pokoknya apa namanya itu ya, kayak sorry saya potong. Jadi kayak kayak apa ya? Jaim-jaiman kalau orang bilang gitu, kayak kamu juga jaim untuk mengutarakan dan dia juga lagi jaim juga untuk ini, jadi kayak dibelok-belokin dulu gitu. Iya, kan? benar. Oke, terus endingnya gimana? Siapa yang ngalah dulu? Gimana tuh? Gimana? Jadi pas setelah dari itu sempat kita nggak ketemu itu sekitar 2 mingguan. Kenapa bisa? Ya kalau dari saya maksudnya saya nggak ada masalah apa-apa sih. Terus saya juga nanya ke dia, kamu kemana? Kok nggak pernah nongol di tempat aku? Terus kata dia, ya aku lagi sibuk katanya.
Tapi kamu sehat kan? Aku bilang gitu. Sehat kan. Terus kapan dong kita nongkrong lagi? Bahasanya kan nongkrong. Terus kata dia, tunggu dah. Ntar kalau aku udah ada waktu, ntar aku kabarin. Nah, jadi maksudnya mungkin aku berpikirnya gini, apa dia udah mulai risih atau gimana gitu ya. Siangnya kita lagi chat-chatan, malamnya nongol, muncul, tiba-tiba datang ke tempat saya. Datang, masuk ke tempat saya, ngobrol. Aku bilang, ya udah yuk keluar yuk. Aku bilang gitu. Nggak usah keluar dah, di sini aja. Kenapa? Aku lagi stres banget. Stres kenapa? Aku bilang gitu. Biasalah, maksudnya dia cerita dengan problem keluarga dia. Gitu. Oh, gitu aku bilang. Ya udah cerita aja nggak apa-apa. Aku bilang gitu. Cerita dia dari panjang lebar ya pokoknya. Terus aku bilang gini ke dia, maksudnya, ya kalau semisalnya ibaratnya itu kan keluarga, gitu. Kalau ibaratnya, coba dah kamu berpikir lebih jernih lagi. Dia tetap, maksudnya tetap, udah, maksudnya, toh juga aku juga ngejalanin apa-apa sendiri. Kalau itu kan bahasa dia. Terus aku bilang, jangan begitu, itu keluarga kamu. Nah, dari situ dia pulang. Aku pikir pulang, dengan dia pulang malam itu, apa ini orang tersinggung mungkin dengan kata-kata, maksudnya dengan dia udah curhat ke saya, maksudnya saya udah maksudnya ngasih masukan lah ibaratnya buat dia. Pulang itu dia nggak lama balik lagi, bawa baju. Lalu bawa baju dia Bawa baju ke tempatmu? ke tempat saya. Oke, lanjut. Apa yang terjadi? Terus aku bilang, kamu mau kemana? Aku mau tinggal di sini aja dah, kata. Emang keluarga kamu tahu kamu keluar dari rumah? Enggak. Oke. Terus aku tanya ke dia, kamu tinggalnya di mana sih sebenarnya? Ya kan, maksudnya kan aku pengen tahu juga. Dia ngasih tahu tepat di daerah dia tinggal, maksudnya gini. Oke. Dia masuk ke tempat saya, tinggal di tempat saya. 2 hari kemudian itu saya nyari tahu dong alamat rumah dia nih. Karena kebetulan itu nggak jauh dari tempat saya, sekitaran 20 menitan lah. Saya samperin, saya nanya-nanya ke orang di daerah dia itu, dengan nama ini nih, keluarga ini apa benar ada di daerah sini? Ada. Saya jumpain keluarganya dia. Begitu saya ketemu dengan orang tuanya dia,